Nanti, nanti, nanti. Jangan nama ya. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi اليوم قاسنا واغفر لنا وضايع وسعنا الفاتحة تبية القبور وتمام الوصول والمضمون وعلانية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين سمع الله رحمة شيخنا ومعلم الفكر ومعلم هذا الكتاب إن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacanya wal umrah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala asy-syaikh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala nabih wa bi barakati ulumi wa bikum fid darain amin qala radhiyallahu anhu. Wal umratu hiya lughatan ziyadatu makanin amirin. Ziyaratu makanin amirin. Umrah secara bahasa mengunjungi tempat yang ramai. Itu namanya umrah. Kalau haji sama juga. Ziyaratu ila baitil. Ya, ila baitillah. Kalau haji adalah mengunjungi ke Baitullah. Ya. Wa syar'an qasdul ka'bati linusukil ati. Secara istilah umrah menuju ke Baitullah untuk beribadah sama kayak haji. Secara syarak pengertiannya sama. Menuju ke Baitullah untuk beribadah yang akan datang penjelasannya. Yajibani al hajju wal umratu. Keduanya haji dan umrah adalah wajib. Wala yughni anha al-hajju wa in ishtamala 'alaiha. Dan cukuplah. Dan tidaklah terkaya artinya cukup. Ya. Umrah dengan adanya haji. Wa in ishtamala 'alaiha. Meskipun haji itu sudah mencakup atas umrah. Artinya bahwa la yughni anha al-hajju ay la yaqumu maqam al-umrah al-hajj. Artinya bahwa umrah dan haji tidak memiliki satu kerjaan yang bisa menjadi satu. Umrah mah umrah, haji mah haji. Ya, jadi haji tidak bisa menempati di tempat umrah. Karena cara pelaksananya berbeda. Wa inishtama'ala 'alaiha. Meskipun haji itu meliputi atas umrah. Ya, walaupun orang kalau melaksanakan haji, umrahnya wajib dikerjakan. Tapi punya cara berbeda.
Jadi nggak bisa kalau dia sudah ngerjain haji, umrohnya sudah cukup, enggak. Jadi wa khabaru, dan ada hadis su'ila sallallahu alaihi wasallam 'anil umrah. Rasul ditanya tentang umrah. Awajibatun hiya? Apakah umrah itu wajib? Qala la. Kata Nabi, tidak. Ya, enggak wajib. Dha'ifun ittifaqan. Kalau ada hadis yang menjelaskan di mana umrah itu tidak wajib, itu hadis adalah lemah, ittifaqan. Jadi artinya haji dan umrah wajib keduanya. Kalau sudah melaksanakan haji, wajib melaksanakan umrah. Ya. Makanya ada istilah haji ifrad, haji tamattu, haji qiran. Kalau haji ifrad, melakukan haji baru mengerjakan umrah. Kalau haji tamattu, mengerjakan umrah baru melaksanakan haji. Itu namanya enggak terpisah. Haji ketika menjalankan haji, umrah juga wajib melaksanakannya. Enggak bisa terpisah. Walaupun dia itu sudah pernah haji dan umrah. Mau mengerjakan haji lagi, ya umrahnya harus. Enggak bisa terpisah. Wa in sahhahahu Tirmizi. Meskipun Imam Tirmizi telah mengesahkan pada hadis tersebut. Ala kulli muslimin, umrah dan haji itu wajib atas setiap muslim. Umrah dan haji itu wajib atas setiap muslim. Mukallafin yang sudah mukallaf, baligin akilin yang berbalik dan berakal, hurin lagi merdeka. Ya. Jadi wajib atas setiap muslim, mukallaf, merdeka. Fala yajibani ala sabiyin wa majnunin. Maka keduanya umrah dan haji tidak wajib atas anak kecil dan orang gila. Kalau masih kecil enggak wajib. Kalau masih gila enggak wajib. Pelaksanaan haji dan umrah. Wala ala raqiqin, enggak wajib juga atas budak. Budak tidak ada pula kewajiban untuk melaksanakan umrah. Fanusuku ghairil mukallafi wa man fihi riqun yaqa'u naflan la fardan. Maka ibadah yang selain mukallaf dan orang yang berstatus budak, hukumnya menjadi sunnah, tidak wajib. Jadi kalau ada anak kecil mau melaksanakan haji bersama bapaknya, ataupun budak mau ikut tuannya, itu statusnya menjadi sunnah, tidak menjadi fardu. Lantaran orang tersebut tidak ada kewajiban di dalam melaksanakannya. Itulah yang namanya umrah dan haji, status hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan merdeka. Tidak berstatus budak. Mustati'in lagi mampu lil haji. Memang dia punya kemampuan dalam melaksanakan haji. Kalau dia nggak ada kemampuan tidak wajib. Ya, harus ada kemampuannya.
Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, bagi Allah mewajibkan manusia untuk beribadah haji ke Baitullah yang mampu melaksanakannya. Kalau nggak mampu, nggak usah. Jangan dipaksa-paksain. Jangan dipaksa-paksain sampai jual. Jual rumah. Gue mau pergi haji, gue jual rumah aja nih. Pulang haji di ngontrak. Ya, pulang haji malah ngontrak. Enggak sampai kayak gitu-gitu amat. Ya. Jadi ya udah. Kalau memang tidak ada kewajiban, jangan dipaksa-paksa. Nggak ada kemampuan. Apalagi sampai minjem. Sampai minjem-minjem. Ya. Itu juga jangan. Apalagi ada istilah dana talangan. Ya. Itu juga jangan maksain. Karena bagaimanapun juga yang namanya ngutang, ya, benar-benar juga nggak bagus. Namanya ngutang. Ya. Biwujudani zadi zahaban wa iyaban. Kemampuan di sini adanya bekal pergi dan pulang. Ya, jadi dia mampu punya perbekalan, ongkosnya ada, ongkos haji. Buat ongkos perginya, buat ongkos pulangnya itu sudah dipikirkan. Wa ujrati khafirin ay mujirin ya'manu ma'ahu. Dan juga upah orang yang melindunginya. Ya, orang yang menjaganya. Jadi kalau dia pergi butuh pendamping, udah. Itu kan biaya juga. Umpamanya dia harus ada yang nemenin. Ya, kenapa? Sebab kalau nggak ada yang nemenin, ya, dia sih fisiknya kuat. Fisiknya kuat. Kan ada tuh orang fisiknya kuat, cuman begitu. Suka keder mulu. Ya, asal mau kemana? Keder. Kemana keder? Fisiknya kuat, jalan mah kuat. Kemana juga nyampe. Ya, laki-laki ke jalan nyampe. Ngomong mau nyambung. Cuman begitu. Suka keder mulu. Nah ini mau pergi haji dia tuh. Gue mau pergi haji. Tuh ya. Duitnya ada gak? Ada. Tuh. Pergi haji. Nah, ini pergi haji kudu ada yang dampingin. Bisa nemenin, cari orang tuh. Ya, yang nemenin. Nah, biayain tuh orang yang nemenin. Artinya dia berangkat haji juga mau gak mau. Kan gitu. Jadi bekal makan perginya dipikirin juga. Tuh ya. Orang yang jagainnya kalau perlu pikirin juga biayanya. Warahilah. Ya, kendaraan. Kendaraannya itu juga harus dipikirin juga bagaimana keperluannya. Ya kalau dulu belum masih bingung. Kalau sekarang udah jelas bagaimana biayanya. Jadi udah satu paket dah. Ini sekian dah. Nanti siapin uang sekian. Ya ada gak? Kalau ada pergi. Ya, kalau ada pergi. Itu rahilah itu kendaraan. Ausamaniha atau ongkos kendaraan. Kalau tadi warahilah itu kendaraan. Kalau cara kita dia punya pesawat pribadi. Ya pesawat pribadi. Atau dia punya mobil atau dia punya motor. Ya. Naik haji, pergi haji naik motor dari Indonesia ke Arab. Tuh ya, nggak apa-apa. Ya. Saya kalau bayar ongkosnya nggak sanggup udah punya kendaraan motor udah. Agak naik sepeda. Ya, kayak gitu. Apa-apa. Atau capek ya udah wa ausamaniha atau ongkosnya. Nah, udah berapa nih ongkosnya kalau biaya perjalanan ini nih?
Sekian, dah. In kana bainahu wa baina Makkah marhalatani au dunahuma. Kalau di antara dia dan Mekah ada 2 marhalah. Nah, jaraknya lebih dari 2 marhalah. Ya, ukuran di bawah jarak qasar. Jarak qasar ya. Wada'ufa 'anil masyi, dan dia nggak mampu berjalan. Ya. Kalau jaraknya dekat, itu nggak perlu pakai biaya. Ya. Audunahuma, atau di bawah jarak qasar. Ya, seperti dari Jakarta ke Bogor, itu namanya jaraknya jarak di bawah jarak qasar. Tuh ya. Tapi udah upal anil masyi, dia nggak mampu jalan, nggak kuat kalau jalan, boleh pakai nyewa kendaraan, boleh. Tapi kalau dia mampu berjalan, ya udah, dia mampu berjalan, cuman duit nggak ada, tetap wajib juga. Saya duit buat biaya makan sehari-hari ada, ya. Tapi kalau buat naik kendaraan nggak ada, nggak cukup. Berarti jaraknya dari tempat dia tinggal ke Mekah berapa jauhnya? Ya jaraknya sekitar Jakarta Bogor. Itu namanya di bawah jarak qasar. Wajib pergi haji walaupun jalan kaki. Ya, walaupun jalan kaki, wajib jalan kaki. Tapi kalau dia punya uang naik kendaraan, ya silakan. Ma'an nafaqati man yajibu alaihi nafaqatuhu wa kiswatu ila ruju'i. Serta ada nafkah orang yang wajib dinafkahi dan pakaiannya sampai pulangnya. Juga mikirin biaya orang yang dinafkahi selama dia pergi. Ya, itu yang standar kemampuan itu tuh. Mampu biaya sehari-hari dirinya, mampu biaya sehari-hari orang yang ditinggalkan. Dia punya anak, dia punya bini nggak ikut pergi haji juga. Nah itu pikirin, makan sehari semalam berapa, udah tinggalin 40 hari berapa, udah disiapin dah, nih uang ditinggalin. Bapak mau pergi haji dulu, ini uang, oke, buat makan sehari-hari. Ya siapin tuh, sisihin. Terbuat dia di sana juga sama, buat biaya ongkosnya, kendaraannya sama. Udah pikirin, itu namanya mampu. Sampai pulangnya tuh, ya, sampai pulang. Wa yushtaratu aidan lil wujubi amnu tariqi ala nafsi wal mali. Disyaratkan juga wajib adanya keamanan dalam perjalanan, baik diri ataupun hartanya. Juga perjalanannya aman. Buat dirinya, buat hartanya. Ya, kalau dia perjalanan haji, biaya ada cukup buat dirinya, buat anaknya. Kemudian buat ongkos kendaraannya juga cukup. Tapi perjalanan nggak aman, lagi ada perang. Nah, itu nggak wajib. Ya, lagi ada perang, nggak wajib. Baik menyangkut dirinya ataupun keamanan buat hartanya. Walau min rasdi, ya.
Meskipun ada pengintainya, orang yang mengintai. Ini artinya nanti dia kasih tahu aman atau enggak. Tapi kalau secara global, kondisi perjalanan tidak aman. Walaupun ada orang yang mengintainya, mengintai sih memberitahu aman, jalan. Tetap itu dianggap tidak aman. Kenapa? Karena statusnya status tidak aman. Tuh, ya. Wa in qalla ma ya'khuzuhu, meskipun sedikit yang diambil. Jadi kalau perjalanan aman itu, perjalanannya artinya dia terlindungi dari orang-orang yang akan mengambil hartanya. Ya. Jadi kalau dia jalan, gimana nih jalan sini aman gak nih? Banyak begal gak nih? Tuh. Walaupun yang diambil cuma sedikit. Oh kalau begal di sini orangnya zuhud-zuhud dia. Jadi kalau ngambil mah kagak banyak-banyak, paling dikit doang. Buat kebutuhan dimakan doang. Begitu. Oh iya, iya paling ya. Ente bawa duit 10 juta. Paling ngambil cepet doang. Jadi begal ini mah soleh-soleh. Gitu ya. Tetap juga tuh. Walaupun wa in qalla ma yakhuzu, meskipun sedikit. Dia mengambilnya. Tetap itu dianggap tidak aman. Wa ghalabatu salamati liraqibil bahri. Dan juga ghalabah, yakni rata umum, ya, keselamatan bagi orang yang mengendarai kapal. Itu ya. Naik kapal juga sama, secara umum nih cuaca bagus, udah aman. Secara umum dia aman. Wa in ghalabal halaku li hayjanil amwaji fi ba'dil ahwal. Fi ba'dil ahwal aw istawaya lam yajib bal yahrumu rukubu fihi lahu wa lighairihi. Kalau lebih unggul binasanya karena gelombang ombak dalam sebagian waktu atau sama, maka tidak wajib bahkan haram mengendari lautan untuknya. Jadi kalau naik kendaraan, naik kapal, ini cuaca nggak mendukung dan itu bisa jadi binasa, nggak wajib tuh. Ya. Artinya duit sudah ada, tuh, semuanya yang berangkat mau beli tiket, mau beli tiket tanggal sekian, tanggal sekian, ketika tanggal sekian itu cuaca buruk. Wah kalau berangkat tanggal sekian nih nggak bisa, ya nggak aman, nggak wajib tanggal sekian, haram hukumnya. Nah gitu ya, jadi itu mengenai masalah haji. Jadi kadar kemampuannya dilihat dari situ. Penting kemampuannya adalah buat biaya makan sehari-hari, buat dirinya, buat keluarganya, ada kendaraannya atau ongkosnya, dan aman dalam perjalanannya. Itu yang disebut ada kemampuan di dalam melaksanakan ibadah haji. Bila mana tidak ada itu, maka tidak ada kemampuan dan tidak ada kewajiban baginya melaksanakan ibadah haji. Summa qala wa syurita lil wujubi wallahu a'lam bissawab.
Bacaannya wa amma qasrul amal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qasrul amali wa kasratu zikril mauti wal isti'dadu lahu fanaf'u zalika azimun wa fadluhu kasirun. Adapun pendek angan-angan, banyak ingat mati dan mempersiapkan kematian, maka manfaat itu besar dan keutamanya banyak. Jadi kita dalam hidup biasanya suka punya angan-angan. Ya. Punya angan-angan yang panjang. Pengen ini, pengen itu. Ya. Pengen punya ini, pengen punya itu. Pengen pergi ke sini, pengen pergi ke situ. Itu angan-angan. Angan-angan ini ada angan-angan pendek, ada angan-angan panjang. Kalau angan-angan panjang, itu dia harus melakukannya dalam waktu yang singkat, yang panjang. Sehingga perlu usaha-usaha dan mengabaikan urusan akhirat. Itu namanya angan-angan panjang. Ya. Kalau angan-angan pendek, nggak perlu bersusah payah melakukannya. Ya. Pengen banget makan nasi goreng, nah, itu angan-angan tuh. Ya. Angan-angan. Depan mata emang ada nasi goreng, duit ada, ceban. Ya. Tinggal beli doang, itu pendek angan-angannya. Artinya nggak perlu ngorbanin ibadah. Ya. Pengen banget beli mobil, gitu. Nah itu kan jadi susah. Jadi akhirnya harus kerja keras terus. Akhirnya apa? Jadi tukang ojek online. Yang ngojek dari pagi sampai ketemu pagi. Muter terus biar apa? Biar dapat duit banyak. Itu namanya ya, ngabisin waktu ibadah. Itu angan-angan yang panjang. Ngapain nanti kayak gitu? Udah kalau memang kagak mampu nggak usah dipaksa-paksain. Jadi angan-angan ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau yang panjang menghilangkan dalam hal urusan akhirat itu tinggalin. Termasuk pengen jalan-jalan kemana-mana, itu angan-angan tuh. Ya. Pengen tuh angan-angan juga. Mau pergi ke sono ke sini, itu angan-angan panjang. Kalau angan-angan itu kita kejar terus, ninggalin urusan akhirat, ngaji ditinggalin, ya ini ditinggalin. Nah, urusan itu dikejar terus, nah hati-hati itu. Itu namanya orang yang panjang angan-angan. Ya. Mau pergi kemana angan-angan tuh, pengen. Tapi banyak yang diabaikan tuh urusan akhirat, panjang angan. Harusnya apa? Pendek angan-angan. Kalau pendek angan-angan, angan-angannya nggak panjang dia. Ya, dia pengen kalau ada dia pergi, kalau nggak ada ya udah. Tuh, pendek. Banyak ingat mati, suka nyiapin mati itu manfaatnya besar. Ya. Fa inna man qasura amaluhu wa kasura lil mauti zikruhu jadda fi salihil amali wa tarki taswifi wal kasadi. Sungguh orang yang pendek angannya, banyak ingat mati, akan bersungguh-sungguh melakukan amal soleh. Orang yang angan-angannya pendek, orang yang banyak ingat mati, pasti berbuat amal solehnya sungguh-sungguh. Ya, orang ingat mati, ya, ingat mati, pendek angan-angan. Ya, lu nggak kepengenan punya ini, punya itu. Ya, ngapain amat kalau gua mati ntar nggak ngerasain. Itu pendek angan-angan tuh. Nggak kepengenan punya ini, punya itu, pergi nih. Ya ngapain amat. Itu namanya yang ada aja udah. Nah itu namanya pendek angan-angan. Kenapa? Ingat mati. Ingat mati. Gue mati gimana ntar. Itu namanya angan-angan pendek, ingat mati. Orang yang begini pastinya dia akan rajin dalam berbuat amal soleh. Pastinya. Ya. Tapi kalau dia malas berbuat amal soleh, tandanya dia pasti ada angan-angan.
yang ingin dia rasakan, yang ingin dia capai. Ayo sholat, ayo ngaji. Lagi segen ini. Segennya tuh ada harapan, ada keinginan mau ini mau itu. Enakan santai-santai aja. Itu namanya angan-angan juga tuh. Enakan santai-santai. Itu berarti angan-angan dia panjang. Biar kagak kemana-mana juga. Lagi asik nonton. Itu angan-angan merasakan kenikmatan di saat nonton. Ya, lagi asik ngobrol. Itu merasakan kenikmatan tuh angan-angannya panjang. Enak juga ya ngobrol begini ya gitu. Ambil ngopi pisang goreng gitu ya. Enak juga. Mengharapkan keinginan yang panjang-panjang. Giliran panggilan azan, mau sholat dulu, taruh dan ntar. Nah, itu berarti udah dalam amal sholatnya nggak semangat tuh. Itu tandanya dia itu ya, orang yang angan-angannya panjang. Tuh. Walaupun kalau ditawarin lu nggak mau beli punya mobil, punya rumah ini, ngapain gua nggak punya duit kagak becus, ngapain amat begituan. Di satu sisi memang dia nggak punya keinginan, tapi di satu sisi dia angan-angannya dalam hal apa? Merasakan satu kenikmatan hidup dengan ini itu macam-macam. Itu angan-angan juga. Ya. Karena ketika orang pendek angan-angan, pastinya ingat mati, pastinya dia akan berbuat amal soleh. Orang kalau udah ingat mati, udah yang kepikiran apa? Amal soleh. Coba orang kalau mau dihukum gantung. Orang kalau mau dihukum gantung dikasih pilihan yang enak-enak, kamu mau apa? Pasti yang enak-enak. Tuh ya. Tolong dah saya mau ini, mau itu. Dalam arti, coba kalau tawarin untuk berbuat dosa, kagak mau dia. Lu mau masang judi berapa nih? Mumpung lu belum digantung. Mau tiang gantung, lu tawarin main judi. Kagak bakalan. Tuh ya. Gak bakalan dia gak mau. Kenapa? Dosa. Tuh. Ingat mati. Yang ada apa? Semakin giat beramal soleh. Watar kita sweep. Dan dia tidak akan menunda-nunda lagi. Nggak mau menunda-nunda. Tuh, kalau gue mati gimana nih? Tuh. Ingat ini gak bakal nunda-nunda. Makanya orang kalau males balas ibadah, pikirin ingat mati. Ya, ingat mati. Orang yang masih nunda-nunda, itu tandanya dia lupa sama mati. Masih nunda-nunda itu lupa sama mati. Tapi kalau orang yang ingat mati, dia nggak akan nunda-nunda. Kalau gue mati gimana nih? Nggak ada kesempatan. Harus ingat mati. Wal kasadi dan nggak mau malas-malas, rajin dia. Rajin. Itu salah satu keutamanya kalau dia pendek angan-angan, banyak ingat mati, akan menggairahkan untuk berbuat amal soleh dan meninggalkan untuk menunda-nunda dan malas. Wazahida fit dunya, dia akan zuhud pada dunia. Dia udah nggak semenggah lagi sama dunia. Ditawarin ini, ditawarin itu, nggak udah nggak semenggah lagi sama dunia. Kenapa? Ya itu udah mati. Ya. Coba kayak orang sakit. Orang kalau udah sakit banget, ditawarin ini, tawarin ini. Orang udah sakit parah. Ya. Pak, mau beli mobil apaan itu? Ditawarin mobil. Kagak bakalan enggak. Yang udah begitu. Ya. Waragiba fil uqba, dia akan gemar pada dunia, pada akhirat. Akhirat dia akan senang. Ya. Wa badara bitaubati, dan dia akan segera bertaubat. Ya, dia berbuat dosa, dia akan segera bertobat. Wa ruju' ila Allah taala, dan kembali kepada Allah taala. Ya. Jadi buah dari berangan-angan dan pendek angan-angan dan banyak ingat mati akan membuahkan kebaikan berupa akan bergairah dalam beramal soleh dan tidak akan menunda-nunda dan malas. Bahkan dia zuhud terhadap dunia, merasa cukuplah dengan dunia
dan dia cinta dengan akhirat dan segera melakukan bertobat. Kalau dibalik, kalau kita ngerasain, kenapa ya saya kok sholat males-malesan? Tuh. Ya, kenapa kok saya sholat malam-malesan? Saya ngaji males, saya ibadah males. Tuh ya. Nah, kalau dia merasakan hal seperti itu, maka obatnya adalah ingat mati. Obatnya adalah ingat mati. Kalau ngerasain seperti itu. Ya. Apalagi kalau udah tua. Usia udah tua. Ya, jalan udah bongkok. Badan udah kurus. Ya, rambut udah putih. Ya, sehari-hari batuk mulu. Gitu ya. Nah udah tuh, napas udah ngap-ngapan. Nah gitu ya. Masih aja mikirin urusan angan-angan. Ya. Lah aja udah kayak anak muda. Dari pakaian semuanya. Udah kayak gitu tuh. Nah, orang yang begitu, nah, ingat dah. Nggak mulai-mulai sholat nih. Ya. Nggak mulai-mulai ngaji nih. Nah, kalau dia rasakan itu, iya tahu ya. Nah, pikir dah. Ente umur udah tua. Ya, kalau mati gimana? Nah, itu. Ingat mati. Biar sadar. Rasain tuh. Rasa datangnya kematian hadirkan ke dalam diri kita. Bahwa kalau kita udah males ibadah apa, ingat mati deh. Kalau udah mati mau gimanain? Ya, kalau udah ingat kematian. Yang namanya mati mah nggak mandang bulu. Mau tua, mau muda, mau sehat, mau kuat. Kalau udah datang ajal, gimana? Apa yang mau dibawa? Ya. Perbekalan apa yang sudah ente persiapkan? Kematian itu sudah pasti datang. Enggak pandang bulu. Gitu. Kalau sudah datang, apa yang bakal dibawa? Karena orang yang meninggal dunia pastinya mengikuti tiga. Ya, hartanya, keluarganya, amalnya. Itu yang akan ngikut. Tapi pulang dua. Kata Nabi pulang dua. Apa tuh? Di antaranya adalah hartanya dan keluarganya yang akan pulang. Yang akan menyertainya adalah amalnya. Amal itu ada dua. Ada amal soleh, ada amal buruk. Nah, kalau amal soleh yang akan membahagiakan di alam kuburnya. Kalau amal buruk yang akan menyengsarakan di alam kuburnya. Tinggal pilih kematiannya. Ingin dalam keadaan bahagia ataukah ingin dalam keadaan sengsara. Kalau ingin dalam keadaan bahagia, beramal solehlah. Yang rajin-rajin, jangan malas dalam beramal soleh. Kalau sudah beramal soleh rajin, insya Allah kematian pun akan merasakan kebahagiaan. Nah, perkara kematian ini adalah perkara yang gaib, yang kita sendiri nggak tahu. Karena kita sendiri belum mengalami. Tapi Quran yang menyampaikan, Nabi yang menyampaikan akan kebenaran keberadaan di alam kubur tersebut yang seharusnya dia ketahui dan dia sadari. Situ. Wa taba'ada amma yashghaluhu an ta'atillah. Dan menjauhi kesibukan-kesibukan yang meninggalkan taat kepada Allah. Kalau dia ingat mati, pasti yang kesibukan-kesibukan yang meninggalkan ketaatan kepada Allah akan dia tinggalkan. Itu ingat mati. Ya. Dia akan tinggalkan. Dia lagi asik-asik ngobrol. Udah dengar waktu sholat, ditinggalin. Ngobrol dulu gak ada artinya dah. Sholat dulu, sholat. Nah, sholat tuh. Itu namanya ingat mati. Tapi kalau udah waktu sholat dia masih ngobrol lah. Tuh orang lupa mau mati. Kalau mati bagaimana? Ya. Orang ingat mati pasti akan meninggalkan kesibukan-kesibukan yang meninggalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Itu orang yang ingat mati dan pendek angan-angan. Kalau udah ada ketaatan tapi dia tinggalin terus ngurusin kesibukan-kesibukan yang bersifat duniawi, maka sungguh ia lupa sama mati. Kalau orang yang lupa sama mati, rugi dia. Dia rugi sendiri nanti. Ya. Kenapa?
Karena dalam kematian ada proses di mana dia akan menuju kebahagiaan dan kesengsaraan. Al-mautu babun. Itu ya, al-mautu babun. Pintu itu, kematian itu adalah pintu. Wa anta dakhiluhu. Dan kamulah yang siap akan memasukinya. Ya, nah kalau sudah masuk di situ, imma hufratan minan nar wa imma hufratan min riyadil jannah. Ada kalanya taman surga, ada kalanya lembah api neraka. Tinggal pilih mau tempatnya di mana. Itu. Ya. Wa an suluki sabili mardatih, dan meninggalkan jalan menuju keridhaan Allah. Jadi kalau orang yang pendek angan-angan, orang yang ingat mati, dia pasti akan menjauhkan perbuatan yang meninggalkan ketaatan kepada Allah dan perbuatan yang meninggalkan jalan menuju ridho Allah. Tuh, ya. Jadi kalau perbuatan-perbuatan yang membuat ketaatan dia tinggalin, kalau perbuatan-perbuatan kesibukan yang membuat jalan menuju ridho Allah dia tinggalin, itu tandanya dia itu berhasil dengan cara mengingat kematian. Tapi kalau kesibukannya itu meninggalkan ketaatan kepada Allah, laksanain taat kepada Allah nggak ada. Jalan menuju ridhonya juga untuk ngaji juga dia tinggalkan. Itu tandanya orang itu sudah disibukkan dengan kesibukan duniawinya. Ya. Semua qala wa man qala amaluhu wa qala al-mautu wallahu a'lam bissawab. Hadirin jamaah, ada titipan amal buat masjid. Ya, ini pahalanya minta dihadiahkan untuk almarhum Bapak Haji Sarmini bin Haji Saunin, Ibu Haja Romla binti Bapak Raib, Ibu Ji Asmani bin Bapak Sarmini, Bapak Haji Arsiwan bin Bapak Jabar, Haji Suhadi bin Haji Arsiwan, Nenek Siwan bin Pulan, Jabar bin Pulan, Haji Rahmi bin Haji Sarmini, Bapak Taim bin Pulan, Nenek Sani bin Pulan, Haji Abdillah bin Abu Hasan, Haji Jazuli bin Abdurrahman, Suyitno bin Sukardi. Semua arwah-arwah yang dituliskan di sini dengan sedekah infaknya buat masjid ini dimintakan untuk membacakan doa. Semoga almarhum semuanya Allah ampunkan dosanya, maafkan kesalahannya, luaskan dalam kuburnya, dan Allah Ta'ala masukkan ke dalam syurganya. Ala hazini wa ala kulli niyatin salihah ila hadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min ahwali bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.